warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyani. Pada hari ini tanggal 14 Agustus 2023 saya melaksanakan ujian kinerja bidang studi PKN kelas 7 dengan materi Pancasila. Adapun kuliah PPG saya ini di bawah naungan LVTK Universitas Jambi. NIM saya yaitu A296221012. Semoga apa yang saya ajarkan hari ini mendapatkan manfaat kepada siswa tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, ya. Oke, pada pagi hari ini kira-kira tadi kalian sudah pikir semuanya? Sudah. Kalian apa kelas sudah bersih? Sudah. Sekarang silahkan ketua kelasnya memimpin doa dulu, yaitu Brahma. Siap memimpin doa? Siap. Iya, silahkan mimpin doa. Sudah siap, gerak. Sebelum belajar, mari berdoa. Berdoa beragama yang penting, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita absensi kayaknya banyak yang tidak masuk siswanya di kelas ini ya, kelas 7-an. Silakan siapa yang ini yang tidak masuk hari ini? Sapa Aurel. Oke, Sapa Aurel. Siapa lagi? Adelio. Adelio. Terus siapa lagi? Tasya. Tasya. Tasya ini sudah 2 hari demam ya, Nak ya? Izin ya kemarin ya. Oke, ada lagi? Dimas. Dimas apa keterangannya, Nak? Izin. Izin. Masih ada lagi? Udah, oke ya. Ibu harap semuanya siswa dalam keadaan baik dan sehat. Oke? Sebelum kita memulai materi hari ini ya, kita harus semangat dulu untuk menerima pembelajaran ya. Ibu adakan ice breaking dulu. Gimana? Iya ya. Dikarenakan materi kita hari ini mengenai Pancasila ya. Jadi kita harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silahkan semuanya berdiri. Silahkan semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita tepuk Pancasila, oke, tahu kan? Nah, tepuk Pancasila, sila 1, berapa kali tepukan? 1, sampai seterusnya ya. Oke, tepuk Pancasila, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, sila 6. Nah, ini nih 2 orang yang gak fokus nih ya. Abil sama Jamhur ya. Nah, untuk kedepannya ibu harap ada sila 6. Gak ada. Terus kenapa
mendapat ilmu. Nah, silakan duduk kembali. Ya. Nah, ya. Baik, Ibu akan menyampaikan materi ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum menyampaikan materi ya, Ibu akan evaluasi dulu tentang pembelajaran minggu lalu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya. Coba Cindy ya. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika itu Cindy? Berbeda-beda namun tetap satu jumlah. Iya, beri tepuk tangan. Nah, coba lagi lagi, ya. Apa itu yang dikatakan berbeda-beda itu lagi? Nah, yang berbeda-beda itu pertama agama, ras, suku. Siapa lagi? Ayo. Ah, Agus. Budaya. Ada lagi? Bahasa. Iya, bahasa. Tapi istiadat. adat istiadat. Mantap. Ada lagi tambahan? Iya, Aulia. Warna kulit. Warna kulit. Postur tubuh. Nah, coba. Makanan khas. Nah, bagus, pintar. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, makanan khas. Nah, jadi Ibu evaluasi kamu sudah mulai mengenal, memahami tentang masalah pembelajaran yang tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang Pancasila. Ya. Pancasila kedudukannya di Indonesia sebagai apa? Nah, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, coba. Parah ya. Pahira, coba Pahira. Sebagai dasar negara. Iya, tepuk tangan dulu. Pintar. Ya. Nah, di sini Ibu tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa harus mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kita bersyukur karena sudah ada fondasi negara kita dan sebagai dasar negara ya. Yang kedua, siswa harus menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu tadi. Berikutnya yang ketiga, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dari tokoh nanti kita bisa menganalisis ya. Kemampuan berpikir kritis kalian itu sampai di mana. Nah, ya, oke. Baik, kita lanjut ke materi ya. Nah, ini tadi materi kita tentang Pancasila. Di mana ya, pada 8 Maret 1942 itu Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Jadi pada tahun 1942 itu Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Coba kita tanya sekarang, Jepang itu disebut sebagai apa? Penjajah atau menjajah? Penjajah. Siapa yang tahu mengapa tujuan penjajah itu ya menjajah Indonesia? Nah, coba. Mengambil rempah-rempah yang ada. Iya, pintar, beri tepuk tangan. Ada lagi tujuan penjajah datang ke Indonesia. Nah, Ingin menguasai Indonesia. ingin menguasai Indonesia. Beri tepuk tangan dulu. Coba ya. Silakan, Agus. Tujuan Jepang penjajah yang lain itu datang ke Indonesia. Mengambil sumber daya alam. Iya, sumber daya alam. Yang jelas negara kita itu terkenal dengan kekayaan alamnya, hasil rempah-rempah. Ya, dikarenakan itu tadi maka Jepang mulai menguasai Indonesia ya untuk membodoh-bodohi Indonesia ya. Nah, itu. Sebenarnya apa akibat jika Indonesia itu dijajah? Apa akibat jika rakyat Indonesia itu dijajah? Nah, ya, coba yang belum lagi nih, Raja. Kebebasannya kurang. Iya, kita tidak bisa bergerak ya, tidak bisa menentukan nasib kita. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, apa lagi Be? Akibat Indonesia dijajah Be? Itu masyarakatnya banyak yang meninggal. Iya, banyak meninggal akibat perang ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Be. Terjadinya banyak perbudakan warga Indonesia. Nah, perbudakan. Contoh kerja zaman Jepang itu apa ya? Iya, kerja paksa, romusa. Ada lagi yang R lagi. Rogi. Ya, kerja rogi. Artinya apa? Mereka bekerja tanpa dibayar dengan upah atau gaji
Nah, akibatnya apa? Hak asasi manusia di zaman perbudakan Jepang itu tidaklah ada, ya. Tidak. Oke, lanjut anak ya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembentukan BPUPKI. Nah, ya, sebelum pembentukan BPUPKI itu yang ada latar belakangnya, ya. Latar belakang kira-kira kenapa BPUPKI itu sampai dibentuk? Iya, coba Cindy. Iya, pintar, beri tepuk tangan. Oke. Siapa saja pelaku dalam perang dunia kedua? Iya, pintar. Beri tepuk tangan lagi, ya. Siapa yang tahu? Siapa yang kalah dalam peperangan tersebut? Jepang. Iya, Jepang kalah dari sekutu karena dua kota terbesarnya. Apa saja dua kotanya? Hiroshima dan Nagasaki kena bom oleh sekutu. Ya, siapa itu sekutu? Negara sekutu, tunjuk tangan. Nah, coba Agus. Terus Belanda, Polandia, terus siapa lagi? Prancis, Spanyol dan Inggris. Yang jelas negara Eropa. Karena negara Eropa itu juga menjajah Indonesia. Saingannya dengan Jepang. Ya, gitu ya. Nah, ini BPUPKI ini adalah kepanjangannya. Ayo, siapa tahu kepanjangan BPUPKI? Yang belum lagi? Nah, coba. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, mantap. Beri tepuk tangan. Ya. Nah, BPUPKI ini adalah lembaga yang dibentuk atas Jepang, ya, prakasanya Jepang, agar Indonesia ini mulai merdeka. Syarat Indonesia merdeka harus ada fondasi negara, ya. Nah, itu tadi. Selanjutnya kita lihat lagi di sini, ya. Ini, ya. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Sungguh alot ya, Nak, ya. Nah, dalam sidang BPUPKI ini ada anggotanya, ya. Ada yang tahu sebanyak berapa anggota BPUPKI? Iya, pintar, beri tepuk tangan lagi. 69 orang. Iya. Apakah itu semua dari orang Indonesia, Nak? 69? Tidak. 62 orang Indonesia, 7 orang dari Jepang. Sekarang kita tanya lagi, kenapa harus ada anggota Jepang dalam anggota BPUPKI ini? Mengapa harus ada anggota Jepang? Kenapa? Wilayah. Terus apa lagi? Yang prakasanya siapa? Prakasa ini BPUPKI ini siapa prakasanya? Pelopornya, ya? Nah, karena yang memprakasainya negara Jepang, jadi negara Jepang ini, ya, ibaratnya juga memasukkan anggotanya sedemikian dalam membuat syarat-syarat supaya Indonesia ini merdeka tadi, merumuskan Pancasila. Sekarang kita tanya lagi, siapa yang tahu ketua ketua BPUPKI, silakan. Berapa? Dr. Raditman Mediningrat. Iya, beri tepuk tangan sekali, ya. Ya. Nah, kita lihat di sini apakah betul jawaban dari Brahma? Iya. Kita lihat 1, 2, 3. Iya, sangat-sangat betul. Nah, nih, ya. KRT Radiman Mediningrat ini seorang ahli yang berpendidikan, ya. Beliau adalah dokter yang sekolah sampai ke negeri Belanda. Nah, kenapa beliau terpilih? Karena dia mengenyam bangku pendidikan sangat tinggi. Nah, zaman dahulu jarang-jarang loh orang Indonesia itu yang berpendidikan tinggi tadi. Nah, jadi atas ketuanya Radiman Mediningrat, ya, mereka mulai mengadakan sidang diskusi perumusan Pancasila. Nah, coba siapa yang bisa lagi? Ada 3 tokoh yang mengusulkan Pancasila. Coba kita satu-satu, ya. Coba ini satu yang pertama siapa? Iya, tepuk tangan. Muhammad Yamin, tokoh ini. Yang belum lagi Anissa. Siapa lagi? Nah, yang mengusulkan Mister Supomo. Di belakang lagi, ayo.
berpendidikan ya. Dia mengutamakan nilai ketuhanan. Nah, ketuhanan yang paling utama. Ya, gitu ya. Berikutnya yang kedua, nah ini Mr. Supomo tadi ya. Mr. Supomo ini orangnya ya menyampaikan usulan syarat Indonesia merdeka itu juga ada 5. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 6. Keadilan rakyat. Nah, berikutnya, ini Insinyur Soekarno ini tokoh nasionalisme dan patriotisme. Ya, nah nih kita lihat di mana di sini pertama kali usulannya mengenai apa nak? Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Artinya nasionalisme itu bahwa semua Indonesia ini berbeda-beda, beragam-ragam suku, budaya, ras dan agama. Tidak boleh adanya perpecahan, ya. Tidak ada boleh perpecahan, disatukanlah lewat apa? Lewat kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Ya. Siapa yang tahu arti nasionalisme? Iya, arti nasionalisme. Nah, kamu melakukan upacara tadi adalah bukti kamu contoh nasional. Nah, coba sini apa arti nasionalisme? Iya, bertepuk tangan. Hebat kita tanah air. Satu lagi apa lagi? Kita belajar saat ini penuh semangat apa? Nah, sekarang bulan apa nih? Nah, apa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa sekarang kita merdeka? Nah, berarti semangat apa namanya, Arisa? Nah, itu baru pintar. Semangat 45. Di mana Arisa tadi berlari-lari hidupnya. Nah, dalam apa? Upacara. Nah, itu yang disebut dengan nasionalisme. Siapa lagi tadi itu yang ikut dalam apa? Petugas upacara pramuka tadi ya? Nah, itu siswa ya, Brahma, si Agus. Itu salah satu bentuk nasionalisme, cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi. Oke? Nah, sekarang coba Ibu ada tugas untuk kalian ya. Nah, nih. Itu ada di buku di karton itu. Lanjut, masing-masing kelompok sudah ada ya. Kamu membuat rumusan dari masing-masing tokoh ini. Nah, coba dikerjain dulu. Diurutkan, dilem dulu ya yang ini. Nah, coba semuanya ya. Ayo, kelompok bisa semua dilem dulu rumusannya seperti ini. Yang pertama, oke. Ya, silakan dulu dilem menurut ini. Menurut susunan dari tokoh-tokoh perumusan tadi itu. Nah, itu tadi ya. Mau lurus ke sini. Nah, silakan dimulai mana lemnya tadi itu. Silakan kita kerja kelompok, nanti kita presentasikan. Oke, nah ya. Lem. Oke, nah. Sesuai dengan susunannya ya. Nah, sesuai dengannya. Nah, ya. Dilem. Dilem dulu, Nak. Dilem dulu, nanti kita tampilkan presentasi ke depan. Nah, gitu. Ya. Nah, ya. Itu tokoh nasional yang merumuskan. Nah, yang Soyutan. Bisa dilihat? Oke, siap, tambahnya cepat nih, cepat ya di kelompok semuanya. Sudah juga. Oke. Di sini kita buka forum pertanyaan ya. Nah, forum pertanyaan di mana kalian sudah membuat rumusan dari 3 tokoh. Nah, maksud Ibu di sini
berpidato, kalau perlu berpidato seperti tokoh Insinyur Soekarno, tegas, ya. Terus apa lagi? Lugas, lantang, keras. Nah, tapi apa namanya nih? Dia tegas dan jelas ya, tegas, lugas, jelas satu. Gimana, udah siap nak? Oke? Iya, siap? Siap, siap. Kelompok Muhammad Yamin nih, ada orang hebat-hebat semua nih Muhammad Yamin ini ya, berperan sebagai Muhammad Yamin di sini. Bu minta ya pidatonya jangan sampai lesu, loyo, lemah gemulai, harus tegas ya. Karena kita berdimensi Pancasila. Dimensi Pancasila kita yaitu bernalar kritis. Boleh bertanya ya seputar usulan yang disampaikan oleh tokoh nasional ini. Silakan diajak dulu ya. Kelas sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri untuk menampilkan sebuah rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pernah berkata, Indonesia harus memiliki dasar negara yang berasal daripada peradaban bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena manusia itu adalah makhluk yang bergantung. Jadi manusia itu harus bergantung kepada Tuhan. Maka dari itu Indonesia harus memiliki ketuhanan yang Maha Esa, yaitu manusia yang beriman. Yang kedua adalah kebangsaan persatuan. Indonesia harus memiliki bangsa yang bersatu. Jika tidak ada persatuan, maka suku-suku di Indonesia bisa pecah dan terdapat banyak konflik. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia harus menerapkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab karena kita harus melakukan manusia selayaknya sederajat, tidak boleh semena-mena. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kita harus menerapkannya dalam misalnya seperti berdiskusi, kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Jika pendapat kita sendiri, maka mungkin ada orang lain yang membantahnya. 5. Keadilan rakyat. Ini kita harus adil, karena jika tidak adil maka mungkin ada rasa dendam pada seseorang karena tidak adil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke forum diskusi ya. Silakan dari kelompok Insinyur Soekarno salah satu ada yang bertanya kepada kelompok Muhammad Yamin. Nah, keadilan rakyat. Iya. Ya. Sini siapa nama yang bertanya tadi ya? Oke. Arisa. Sebutkan namanya. Nama saya Arisa. Oke. Silakan Arisa. Mengapa ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama? Iya. Nah, ya bagus, beri tepuk tangan dulu untuk si Arisa. Ya. Kenapa mengusulkan pertama kali itu ketuhanan yang Maha Esa? Karena nilai ketuhanan itu adalah nilai pertama, karena dari nilai ketuhanan itu bisa ada norma yang akan mengatur semua manusia yang akan memiliki batasannya tersendiri menurut norma agama yang masing-masing yang ada. Oke, ada bagus, beri tepuk tangan. Ada lagi, silakan kelompok ini, Mr. Supomo. Ya, coba kita lihat kalau tidak ada agama di sebuah negara ya, apa yang terjadi? Kita lihat fenomenanya. Nah, betul. Perilaku bebas seorang warga negara. Oke, bagus sekali kelompok dari Muhammad Yamin, beri aplaus dulu. Ya, silakan lanjut lagi kelompok dari Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Tinsa Fakira Zarifah. Di sini saya akan menyampaikan rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dia juga pernah menanyakan kepada temannya yang ahli bahasa untuk dasar negara sebagai namanya Pancasila. Sila artinya dasar, di atas itu kita bisa jadikan 5 dasar itu untuk menjadi dasar negara.
Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke, makanya kayak supaya tidak ada pemberontakan. Terus yang kedua, internasionalisme atau balik kemanusiaan, supaya tidak ada terjadinya kayak pemberontakan di suatu wilayah, yaitu kayak di Papua sama Aceh untuk mereka ingin membangun negaranya sendiri. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, jadi dijadikanlah kayak melakukan musyawarah supaya tidak ada keputusan yang menguntungkan satu pihak dan yang lainnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Keempat, kesejahteraan sosial, supaya terjadinya pembangunan negara yang rata dan juga tidak terjadinya kemiskinan pada masyarakat di Indonesia. Terus yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu seperti kayak upacara di suatu daerah itu berbeda-beda gitu loh. Kayak di Bali itu kayak ngamben kayak gitu. Ada budayanya ya. Ada budaya tersendiri dalam setiap agama. Ya udah kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pokoknya ada pertanyaan di sini Muhammad Yamin. Lanjut. Apa itu demokrasi? Oke, beri tepuk tangan. Mantap, ini calon anggota Dewan Legislatif besok nih ya. Demokrasi. Nah, arti demokrasi ya, kan gue. Demokrasi itu seperti kegiatan yang melakukan seperti musyawarah dengan melibatkan banyak orang. Kayak pemilihan ketua OSIS, kita bisa memilih siapa yang jadi kan ada kandidatnya. Jadi kita bisa pilih siapa yang menurut kita bisa bertanggung jawab. Calonnya. Sampai mufakat, sampai ada kesepakatan bersama. Nah, kalau misalnya kita 2004 nanti pemilihan gubernur, termasuk demokrasi nggak? Termasuk. Iya, termasuk ya. Apa makna dari kesejahteraan sosial dan sebutkan contoh dari kesejahteraan sosial? Wow, Kesejahteraan sosial. Contohnya gitu. ya contohnya kesejahteraan sosial itu apa maksudnya? Kesejahteraan sosial itu seperti kayak seseorang bisa mendapatkan hidup yang sejahtera, kayak mendapatkan pendidikan yang tinggi, terus tidak terjadi kemiskinan. Oke, jelas tidak berada di bawah kemiskinan. Satu lagi, keke juga tuh, Kebodohan. Nah, iya, ya itu tadi. Oke, paham kan dasarnya kan? Oke, beri tepuk tangan dulu kelompok ini mantap. Kelompok dari Ibu Soekarno ya. Nah, berikutnya untuk mengevaluasi wawasan kalian, Ibu berikan LKPD ya. Nah, ini LKPD untuk kalian uji kira-kira setelah Ibu menyampaikan materi. Silakan dikerjakan di belakangnya ya buat jawabannya. Nah, itu tadi sudah cukup. Ada lagi yang belum kebagian? Sudah cukup ya. Nah, ya dikerjakan. Nanti kumpul ke depan. Kumpul dengan ibu. Apa diskusi ya? Silakan salah satu kelompok menyimpulkan. Silakan. Ada, silakan. Menurut saya, sebuah negara itu perlu memiliki dasar negara yang seperti yang diusulkan oleh para tokoh tadi. Dan juga kita harus mempunyai sikap nasionalisme dan kemanusiaan. Terima kasih. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Kita sudah membahas materi Pancasila tadi. Gimana pembelajaran hari ini kira-kira? Menyenangkan? Iya. Ada kendala dan hambatan? Ada, ya. Untuk minggu depan, silakan dibaca kembali bukunya mengenai materi selanjutnya, ya. Oke. Ibu harap kalian bisa menjadi pelajar profil Pancasila, ya. Berdasarkan apa? Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Sampai jumpa minggu depan. Ya, silakan ditutup dengan doa dulu ya, ada doa
silakan kalian jangan lupa untuk dibaca.